Sebentar. Mohon maaf. Biar kita halakoh ini ada oret-oretannya atau ada kenangannya. Jadi nanti di divisi diklat bisa mendokumentasikan. Mohon untuk semua takbir dikirim ke notulen. Dikumpulkan. Jadi takbir yang disampaikan dan disepakati tadi dikirim ke notulen biar ditulis, karena mohon maaf di laptopnya maktabahnya belum ada. Jadi bisa ditulis pakai kertas atau kirim ke WA-nya Pak Notulen. Berapa nomornya Pak? Nomornya mohon yang tadi yang jawab minta tolong sungguh. Jadi WA-nya berapa Pak? 081 385 593 066. Sekali lagi nggih, ngapunten, saya ulang. Jadi yang sudah tadi membawakan takbir tolong dikirim ke nomor WA ini 081 389 593 066. Terima kasih. 593 066. Matur nuwun. Ya, takbirnya sekalian referensinya ya. Ya, terima kasih ya. Jadi mungkin ibarat yang dibaca kan kepada notulen ya, agar bisa didokumentasikan. Kita teruskan pertanyaan barusan ini ya. Apa ada alasan lain? Gimana tadi yang dibilang? Monggo. Oke, alasannya kayak gini saya kira ya. Kita harus memahami maksud daripada lima fi dzalika minal infirad min iraqatidz dzam, kan kayak gitu. Ya. Sebenarnya ada hadisnya Ustadz ya. Ya. Hadisnya itu dalam kitab Bajurinya disebutkan bahwa ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatidz dzam. Khutbah ada katanya. Iya, Lah, dalam ibarat ini dijelaskan bahwa tidak ada amal dari ibnu Adam yang dilakukan di hari nahar yang paling aku sukai, katanya Allah. Yang paling disukai oleh Allah melainkan daripada iraqatidz dzam. Iraqatidz dzam itu maksudnya adalah menyembelih. Jadi dalam hadis ini disimpulkan oleh ulama itu bahwa iraqatidz dzam itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah, sehingga amal ibadah yang dilakukan sendiri itu lebih baik daripada amal ibadah yang dilakukan secara berkelompok, kolektif ya. Jadi kayak gitu. Karena memang tuntutan dalam hadis itu adalah kamu harus iraqatidz dzam, kamu harus iraqatidz dzam, harus dikerjakan oleh satu orang. Ya, terima kasih. Cukup Sail ya. Memang seperti itu. Jadi karena yang ditekankan dalam ibadah kurban adalah iraqatudz dzam. Di hari nahar nggak ada amal yang lebih baik daripada iraqatudz dzam. Sedangkan iraqatudz dzam sendiri ini pastinya lebih utama daripada iraqah yang kolektif, yang orang banyak gitu. Mandangnya dari segi itu, bukan dari banyaknya daging, boten, tidak ya. Tidak dari banyaknya daging, tapi ibadah iraqatudz dzamnya itu. Oke? Ya? Cukup. Tambahan ya, monggo tambahan. Jadi selain daripada iraqatidz dzam tadi, ada di situ ada unsur toyib hati bilham. Jadi rasanya lebih enak daripada sapi. Oh gitu ya. Terima kasih pimpinan. Ya sudah ya, nanti ibaratnya dikirim ke notulen tadi itu. Sudah, pertanyaan baru Pertanyaan Pak. Gimana? Pak Utara. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari ibarat. Sampean bertanya ya? Iya, bertanya. Ini mulai tadi ini sebentar ya. Tak kira ini minta maaf ya, gantian. Sebentar Pak ya, gantian saya berarti. Ini mengaca dari bab zakat Pak ya. Iya. Kalau zakat bisa diganti uang Pak ya. Kalau udhiyah ini apakah bisa diganti uang senilai yang dikorbankan? Seandainya sapi 70 juta, seandainya wedhus 10 juta gitu Pak. Pertanyaannya gitu ya? Iya, apa bisa diuangkan gitu Pak?
Ya, ini kawan-kawan ada pertanyaan, apakah bisa diuangkan udhiyah itu? Ya, karena yang tadi dibaca sudah jelas, udhiyah itu berlaku untuk hewan, bukan uang ya. Ini kan berlaku Pak. Kalau di kitab juga bisa gandum kan gitu, bisa diuangkan katanya Pak. Nah, kalau ini apakah bisa seperti zakat itu Pak gitu? Ya monggo yang mau jawab monggo. Yang mau jawab apakah boleh Sudah ini pakai ibarat biar puas ya. pimpinan. Tahu udhiyah itu ismun 5 yutbah. Tadi dia ismun 5 yutbah. Kok ada udhiyah di uang? Ini mana yutbah punya nanti? Pola lek mati numpak urwe. Apalagi di ada iroqatud dam. Iya. Bisa. Ini ada mau jawab ini monggo. Sama pimpinan. Jawabannya sama, jadi sama. Tidak bisa diuangkan. Kalau mau diuangkan maka pakai dengan cara yang tadi itu, pakai wakalah kayak gitu. Wakalah ya. Tetap membeli hewan. Oke, monggo ini jawaban. Bagus. Amunten dan jawaban ya. Ini Pak, jawaban Pak G. Sebentar ini. Seperti jawaban sebelumnya. Fakanal mu'tabar fi haqqihim annahum mahallun salihun likifayatihim. Tadi wala yujzi'u fil udhiya illa al-ibil wal baqar wal ghanam lianna tadhiya bi ghairiha lam tunqal. Iya wis, itu ibaratnya sudah jelas, nggak berlaku untuk yang lainnya ya. Kalau memang sampean punya uang, nggak punya kambing, akad wakalah nanti kepada seseorang, belikan kambing, nanti sembelihkan dan bagikan gitu, boleh kalau seperti ibarat, itu. Pak ya, ya, ini nambah ibarat sebentar Pak. Sebentar dari Hasyiatul Yubi. Ya, ibarat awal wa yajuzu daf'ul qiyami fi zakah ya. Wa yajuzu daf'ul qiyami fi zakah indana wa kadza fil kafarah wa sadaqatil fitri wal usri wan nadri. Wa qala Syafi'i la yajuzu ittiba'an lil mansus kama fil hadaya wad dhahaya. Nah, dalam kasus ini tidak bisa karena udhiyah bil qimah itu tidak cukup. Karena nasus sharih daripada ayat daripada hadis itu adalah iraqatud dam, bukan iraqatul fulus. Ngapunten. Sudah ya? Ada tambahan tadi, tambahan apa itu? Tambahan jawaban ini. Oh, jawaban ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, jawaban tinggal satu kali nih, tinggal satu. Monggo. Iya. Ini pengambilannya di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Iya. Hal yakumu ghairul udhiyah minas sadaqat maqamaha? Ya. Wal jawab la yakumu ghairul udhiyah minas sadaqat maqamaha. Terima kasih ya. Terima kasih itu jawabannya dan ibaratnya agar disetorkan ke notulen. Ibarat yang di belakang tadi itu. Ini pertanyaan monggo tadi yang mau tanya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Notulen nggak paham. Pertanyaannya itu udhiyah tidak bisa digantikan uang. Jawabannya nggak bisa digantikan uangnya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ibarat wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwa'i biha al fuqara'a wal masakinah. Iya. Jadi pertama hatman. Kata hatman ini wujub dalam arti wajib ini apakah berdosa, misalkan daging itu dibagi-bagikan kepada para kiai-kiai yang kaya raya dan juga ada kiai-kiai yang miskin. Misalkan di sini ada orang udhiyah, kemudian dagingnya itu diberikan kepada para kiai saja, dan kiai itu ada yang miskin, ada yang kaya. Kemudian kalau yang kaya misalkan, apakah ini berdosa karena salah sasaran atau tidak dari qauluhu hatman itu? Iya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan ya dari ibarat wa yut'imu hatman minal udhiyah al mutatawwa biha al fuqara wal masakin. Kemudian mudhahi memberikan daging ini kepada orang kaya gitu ya.
Ya, lebih spesifik aja, lebih ke kiai misalkan ya, kiai ustadz misalkan ya, kiai dan para ustadz, yang tentunya di situ campur, ada yang kaya ada yang tidak di situ. Ya, dia si Sail menyebut kiai atau ustadz, apakah sah gitu aja? Daging kurban dikasihkan kepada kiai atau ustadz ya? Iya. Ya. Ada yang kaya ada yang tidak. Ya, yang mana kiai ustadz itu ada yang kaya ada yang tidak gitu. Monggo. Jawaban. Lanjutkan saja bacanya oleh Sail ke dalam kitab Hasyiah Bajurinya, coba. Iya, monggo dibaca. Di situ apa namanya? Yang dimaksud hatman, wa yut'imu hatman minal udhiyati al-mutatawwa' biha al-fuqara wal masakin. Yang dimaksud al-fuqara wal masakin ini jenisnya, ay jinsihim walau wahidan. Begitu. Fayakfi as-sarfu liwahidin minal fuqara wal masakin wa in kanat ibaratul musannif tawahhama ishtiratus sarfi li jam'in minhum wa laysa kadzalika li'annahu yajuzu huna al-iktisar ala juz'in yasirin la yumkinu sarfuhu li aktsara min wahidin kawaqiyah. Jadi kesimpulannya di sini boleh saja diberikan kepada, katakan bahasanya tadi Sail kiai atau gampangnya orang kaya boleh, asalkan ada yang diberikan kepada fakir orang miskin, walaupun hanya satu orang fakir miskin. Yang lain berikan kepada orang kaya semuanya, nggak apa-apa. Iya, itu jawabannya. Jadi daging kurban itu memang wajib diberikan kepada fakir miskin, tapi tidak wajib semuanya. Walaupun fakir miskinnya hanya satu, yang lainnya dikasihkan orang kaya, tidak apa-apa ya. Seperti itu jawabannya, dan ibaratnya di bajurinya. Gimana, Sail? Begini, jadi ada dua pertanyaan sebenarnya. Kalau misalkan yang sebentar. Tadi kan ada dua pertanyaan. Berarti pertanyaan yang pertama sudah ya? Sudah itu ya, paham ya? Ya. Pindah ke yang kedua berarti. Tak dulu. Ini aijin sahum walau wahidan. Ini aijin sahum walau wahidan, ini walau wahidan ini pengertiannya bagaimana? Apakah satu kurban itu diberikan kepada satu orang atau tidak? Ada sebagian satu saja orang miskin, kemudian yang lainnya diberikan kepada orang kaya. Jadi min jinsim walau wahidan ini bagaimana pengertiannya? Apa seperti yang dikatakan Mujib atau tidak? Terima kasih. Juga menanggapi dari Mujib ya barusan. Ibarat yang di Bajuri itu betul sudah ibaratnya, cuma pemahamannya itu yang saya kira ada tambahan dan tidak ada ibaratnya. Ibarat yang di Bajuri itu untuk udhiyah yang sunnah mutatawwa biha itu boleh wajib untuk diitamkan kepada fuqara dan masakin. Di situ tidak ke agniya loh ya. Kalau sudah diitam kepada fuqara dan masakin dimakan sendiri tidak apa-apa. Kalau belum diitamkan kepada fuqara dan masakin langsung kepada orang yang kaya, atau sudah diitam kepada fuqara masakin kemudian ke orang yang kaya, ini masih belum ada ibaratnya. Untuk yang Ustadz Muhyi barusan itu loh. Enggak, tidak ada ibaratnya. Min jinsihim itu min jinsil fuqara wal masakin. Agniyaknya tidak disinggung. Kenapa? Ketika ditasarufkan kepada agniyak ini dianggap cukup. Bisa jadi sama seperti dalam masalah zakat, tidak cukup zakatnya harus diambil kembali gitu loh. Ini saya masih cari ibaratnya. Iya. Jadi ibarat di dalam itu belum menjawab diberikan kepada kurban ini diberikan pada orang masakin, fuqara masakin satu itu boleh, tapi belum menjawab ketika kurban ini diberikan kepada orang kaya juga. Ayo. Monggo. Nggih. Ada tambahan ibarat mungkin nggih. Tambahan ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yud'imul fuqara'a wal masakin minal muslimina ala sabili tasadduqi. Min udhiyati tatawwu'i ba'diha wujuban. Walau juz'an yasiron min lahmiha bihaitsu yantaliqu alaihi ismu
Wa yakfi as-sarfu liwahidin minal fuqara'i awil masakin. Iya. Wa in kanat ibaratul musannifi taqtadi khilafa dzalik. Artinya di sini cukup memberikan daging tadi itu pada satu orang fakir saja. Cukup. Semuanya. Nggih. Ini ada ibaratnya sudah. Ya, maka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk udhiyah yang sunat itu boleh wajib diit'am kepada fuqara wal masakin, wajib nggih. Kemudian ketika kepada agniya itu juga boleh diit'am. Tapi bahasanya it'am bukan tamlik. Sehingga orang yang dikasihkan daging udhiyah sunat, maka orang yang kaya dikasih daging udhiyah sunat, maka wajib dimakan, tidak boleh untuk dijual. Ya. Beda hanya kalau fuqara wal masakin. Ya. Fuqara wal masakin ketika dikasih udhiyah sunat maka boleh untuk dimakan dan boleh dagingnya untuk dijual. Ibaratnya mungkin dibaca. Okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Mughnil Muhtaj. Walahu al-aqlu min udhiyati tatawwu wa it'amul aghniya la tamlikuhum. Qauluhu la tamlikuhum minha syai'an fala yajuzu bal yursilu ilaihim ala sabilil hadiyati wa la yatasarrafu fihi bil bai'i wa ghairihi. Jadi amal fuqara'u fayajuzu tamliku minha wa yatasarrafuna fi ma malakuhu bil bai'i wa ghairihi. Jadi kalau fuqara dan masakin maka status dari udhiyah sunat yang diberikan kepadanya itu adalah statusnya adalah milik. Sedangkan untuk orang yang kaya itu boleh dikasihkan kepada orang yang kaya dan statusnya itu hanya sebatas ibahah. Ibahah hanya boleh untuk dimakan dan tidak boleh untuk dijual belikan gitu. Berarti jawabannya boleh dikasihkan orang kaya gitu ya? Tapi tidak boleh untuk dijual. Iya. Ini ada ibaratnya. Untuk orang kayanya nggak boleh. Ya. Menambah ibarat, Pak. Menambah ibarat. Mana siapa? Nggih, menambah ibarat. Oh iya, monggo nambah. Lengkapan ibarat bagus hasilnya. Iya. Gitu nggih. Walahu ailil mudahi al aklu min utiyati tatawu wa it'amul agniya minha la tamlikuhum. Iya. La tamlikuhum wa yajuzu tamlikul fuqara minha liyatasarrafu fihi bil bai'i wa ghairihi. Wis. Iya. Qauluhu wa it'amul agniya bima fiz zakat qauluhu la tamlikuhum ay binahwi hibatin aw bai'in. Kemudian ila angqal wa yamtani alaihim at-tasarrufu fihi bi ghairil akli. Iya. Tidak boleh kalau selain akal, selain dimakan tidak boleh. Iya. Ini dikulyubinya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Berarti jawabannya wajib diberikan orang fakir miskin walaupun satu orang fakir miskinnya dan yang lainnya diberikan orang kaya boleh. Cuman kalau kepada fakir miskin ini statusnya tamlik boleh diapakan oleh fakir miskin dijual atau gimana. Tapi kalau diberikan kepada orang kaya ini bagaikan diafah. Diafah itu manfaatnya harus dimakan gitu ya. Di ibarat lain ada istilah diafah ya. Sudah cukup ya ibaratnya tadi itu mungkin disetorkan ke notulen. Gimana? Cukup pimpinan. Oke, silakan. Ini sekali nih. Di sini ada takbir seperti ini. Walil mudhahi aidan it'amul aghniya. Ya. La tamlikuhum minha syai'an. Bal yursilu ilaihim ala sabilil hadiyah. Ada kata seperti itu. Seakan-akan ini tidak sama dengan penjelasan yang di depan. Jadi it'am tapi boleh irsal sebagai hadiah. It'am tapi bisa irsal sebagai hadiah. Ini masih kurang paham ini. Ya mungkin di belakang mau menjawab. Begini Ustaz, sekalipun irsal boleh untuk hadiah, namun tasarrufnya itu harus aklu. Terbatas harus dimakan, tidak boleh dijual belikan. Ini saya qauluhu ya. Qauluhu la tamlikuhum ay binahwi hibbatin aw bai'in. Fayajuzu al irsalu ilaihim minha hadiyatan wa yamtani'u. Ibaratnya pakai waw. Iya. Atof ya. Iya. Wa yamtani'u alaihim at-tasarrufu fihi bi ghairil akli. Sekalipun memang irsalunya berlaku sebagai hadiah, namun dalam hal tasarrufnya itu hanya terbatas dengan cara dimakan seperti itu. Okay. Ya ini. Ya ini. Tadi dulu tadi. Bu, maksudnya? Ini Minan. Ini harus menjelaskan dimakan iskal, tapi menjelaskan boleh iskal. dijual. Kan
keterangan di depan menerangkan bahwasanya tidak boleh dibawa, cukup makan di tempat seperti itu. Loh. Sedangkan bukan seperti itu, bukan semacam seperti itu, bukan. Oke. Harus dimakan. Oke, sudah taslim. Iya, ya wis. Ya, Tadi dulu. Ya. Ini menjelaskan iskalnya Gus Uzan itu. Ya beginilah maksudnya. Di sini ada ibarat kalau untuk agniya itu untuk dimakan kan begitu. Iya. Tidak boleh dijual belikan. Tapi ternyata siakul kalam setelahnya itu boleh dengan cara irsalul hadiah. Hadiah ini, wong barang yang dihadiahkan, misalkan saya dihadiahkan barang, dia apa kata saya, wong ini sudah milik saya. Sekalipun itu misalkan daging kurban, bahasanya hadiah, pemberian. Kan mau diapakan saja boleh saja. Seharusnya begitu pemahamannya. Ya, dijelaskan ibarat tadi, pemahamannya tidak harus begitu. Ini yang punya ibarat dulu, pemahamannya tidak harus begitu gitu. Karena statusnya sekalipun ini irsalunnya statusnya hadiah, tetap hukum dagingnya berlaku seperti asal, yakni berlaku daging udhiyah. Ketika daging udhiyah itu diberikan kepada agniya, maka hanya terbatas dimakan semacam itu. Kalau misalkan sampean mau jadi mujtahid baru monggo. Ngapunten. Tetap nggak boleh ya, karena ibaratnya seterusnya wayam tani'u ya. Ada ibarat seterusnya. Sebetulnya sudah itu pimpinan. Jadi memang secara garis besar boleh diberikan kepada orang fakir, boleh juga diberikan kepada orang kaya. Ya, asalkan syaratnya itu tadi kewajibannya harus terpenuhi terlebih dahulu. Berikan dulu kepada orang fakir ya. Kemudian setelahnya terserah. Hanya penamaannya seperti itu, pimpinan. Penamaannya yang beda. Kalau orang fakir namanya ini. Iya. Kalau orang kaya namanya ini. Gitu. Iya. Kemudian untuk pemahaman irsal, ala wajhil irsal ya kan, mengirim hadiah. Tapi kenapa kok itu tasarrufnya hanya harus dimakan, tidak bisa ditasarrufkan dengan cara dijual belikan seperti halnya ketika diberikan kepada orang fakir. Miskin. Memang karena aslinya hadiah itu udhiyah itu adalah hari rayanya orang fakir, pimpinan. Oleh karenanya ketika diberikan kepada orang kaya, kayak model diafah begitu. Iya. Modelnya diafah itu, kalau kita fokus membahas diafah, tidak boleh dibawa pulang karena statusnya barang suguhan itu bisa menjadi miliknya sendiri ketika sudah masuk ke dalam kerongkongan. Yeah. Miliknya kan begitu. Itu bedanya kalau di dalam diafah. Kalau di dalam udhiyah yang dagingnya diberikan kepada orang kaya, ini boleh diirsal. Jadi tidak harus dimakan di tempat, boleh dibawa pulang ke rumahnya. Tapi tetap dimakan ya. Masrufnya harus dimakan. Yeah. Tidak bisa yang lain. Kayak gitu. Berarti ketika daging udhiyah itu masuk ke dalam kerongkongannya, disitulah hak milik terjadi. Iya. Begitu. Ada tambahan? Sebentar, ini seperti terjadi kontradiksi dengan apa yang disampaikan pertama dengan yang disampaikan kedua. Pertama, menyamakan udhiyah dengan diafah, jelas ini terjadi keiskalan karena diafah itu adalah ibahah. Ibahah tidak boleh dibawa pulang seperti itu. Sedangkan ini justru disuruh irsal. Kan terjadi kontradiksi kan seperti itu. Lah yang perlu sekarang perlu takbir penguat. Takbir aja takbir. Ini saya jelaskan dulu ya. Saya bantu untuk menjelaskan Ustaz Muhyi. Yang di belakang dulu. Betul memang untuk kasus daging udhiyah yang dikasihkan kepada orang kaya itu adalah statusnya sama seperti dalam masalah diafah. Dalam masalah diafah, suguhan itu statusnya adalah ibahah. Ibahah, ketentuan dari ibahah itu hanya boleh dimakan di tempat itu, tidak boleh dibawa pulang, kecuali diizini untuk dibawa pulang. Maka diperbolehkan, statusnya nanti bisa jadi tamlik, jadi milik statusnya ketika sudah izin untuk dibawa pulang. Dalam kasus ini fayursilu ilaihim hadiyatan berarti sudah jelas di sini untuk diirsal ya. Cuma untuk tasarrufnya itu dibatasi hanya sebatas al-aqlu saja. Justru tambah iskal karena kalau seperti itu tamlik jadinya. Ini mau jawab kayaknya nih. Monggo, sampean. Saya punya ibarat. Iya. Langsung dibaca.
Semoga mentaslimkan ini. Keiskalan dari Sa'il ini juga diiskalkan, juga ditertuang dalam kitab Hasyiatul Jamal. Ungkapannya sama dengan Sa'il ini. Ini i'lam annahum qad istaskalu dzalika. Dzalika ini it'amul aghniya la tamlikuhum. Yang diskali apa oleh para ulama itu? Nih. Ya, hilang sudah sih. Sebentar ini kitabnya. Ya juzul ihda ilaihim. Wa ihda tamlik. Gitu. Wa ujiba, loh, wong sudah ihda, berarti sudah tamlik. Iya memang wa ujiba bi annaha hadiyatu it'am ala wajhil diyafah. Itu jelas. Terus fayatasarrafu fihi bil aqli ay bi aqli nafsihi aw iyalihi kama huwa dhahir wa illam yajri nadhiru dhalika fi dhaif li'anna min qarinatid diyafah li'anna min qarinatil ihda aqwa minad dalalah atwa fi dalalah ala dalikah min qarinatid diyafah. Sama dengan diyafah tapi tidak 100%. Iya. Begitu. Ya, terima kasih ya. Ya ihda ala hadiyahnya hanya akal saja. Akalnya boleh diri sendiri atau iyalihi. Seperti itu. Lah qarinatul hadiyah itu lebih kuat daripada mengarahkan ke apa qarinatud diyafah yang lebih luas nantinya, seperti kalau sudah diizini boleh dijual seperti itu, hanya sebatas hadiah dan itu dimakan. Ya sudah ya. Ya seperti itu. Jadi walaupun makan dengan diyafah, tapi tidak 100% sama dengan diyafah gitu loh. Pokoknya intinya nggak boleh orang kaya yang menerima daging kurban menjual, hanya bolehnya dimakan gitu aja. Sepakat ya? Oke, ibaratnya monggo disetorkan. Oke, pengumuman. Sebentar wonten pengumuman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman anggota musyawirin halakoh yang kami hormati, kami informasikan bahwasannya untuk selanjutnya kegiatan halakoh dilaksanakan setiap hari Sabtu malam Ahad. Dan untuk halakoh ini ada tambahan waktu 30 menit. Jadi durasi halakoh genap 2 jam. Untuk Sabtu malam Ahad depan ini halakohnya sudah dilaksanakan saat ini. Jadi Sabtu malam Ahad selanjutnya ini bertempat di PK Kejayan. Tempat menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Kami lanjutkan. Monggo Pak Sowa mau nambah jawaban apa pertanyaan? Maaf ya. Saya mau jawab iskal dulu. Oh ya. Ke yang jawab itu apakah untuk udhiyah yang sunnah apa yang wajib? Ibarat itu. Oh ya. Monggo yang tadi yang baca masalah boleh dikasihkan orang fakir, orang kaya apa? Udhiyatut tatawu. Tatawu ya. Udhiyatut tatawu. Ya makanya kan perlu penjelasan. Iya. Barusan ini yang dibaca adalah khusus untuk tatawu. Kalau yang wajib insya Allah tidak bisa. Soalnya saya punya ibarat kalau yang wajib tidak bisa. Monggo dibaca ibaratnya yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim di Hasyiah atau amal wajib fala yajuz al-aqlu minha sawan al-muayyana ibtidaan aw aman fitima. Qauluhu fala yajuz al-aqlu minha yang bagi wala it'amul aghniya. Jadi kata-kata yajuzul aqlu itu mencakup ke yang bagi wala it'amul aghniya untuk wajibah, khusus wajibah. Kalau barusan mungkin itu khusus yang tatawu. Kalau tatawu bebas gitu. Ya, terima kasih. Saya mau nambah penjelasan ini ya. Monggo. Kalau kasusnya itu statusnya adalah ibahah ngoten nggih. Wa yursilu ilaihim hadiyatan, statusnya kan berarti hadiah. Hadiah itu bentuknya tamlik bukan ihda kan begitu. Ternyata apakah boleh misalnya orang kaya bapaknya misalnya, lah itu dikasih daging udhiyah tatawu, apakah boleh dikasihkan kepada keluarganya ngoten? Apakah tidak gitu loh ya. Nah itu juga ada tambahan di sini. Ternyata
boleh dikasihkan kepada keluarganya. Beda dalam masalah udhiyah yang ada di diafah. Kalau yang ada di diafah hanya yang dikasih saja, yang lain tidak diperbolehkan. Bahkan in'amul hirroh saja tidak boleh. Kalau dalam masalah diafah. Itu perbedaannya ya. Kalau dalam masalah ini itu diperbolehkan dikasihkan kepada keluarganya. Iya. Makanya disamakan dengan apa? Dalam beberapa segi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu aidon wa it'amul agniya la tamlikuhum. I'lam annahum qad istaskalu dzalika biqaulihim yajuzu al-ihda ilaihim wal ihda tamlikun. Diiskali. Loh katanya boleh diihda. Padahal ihda itu adalah bentuknya tamlik. Kok bingung sih kayak gitu? Dijawab wa ujiba bi annaha hadiyatu it'amin ala wajhi diyafah. Ai fayatasarrafu fihi bil akli ai bi akli nafsihi au iyalihi kama huwa dhahir. Wa illam yajri nadhiru dalik fi dhaifi. Sekalipun tidak sama dengan konsep yang ada dalam diyafah. Li'anna qarinatal ihda aqwa minad dalalah ala dzalika min qarinatid diyafah. Cuma ada tambahan lagi. Wa hallahu al ihda kal akli aula kal bai'i al aqrab ahdan mimma ya'ti asani. Apakah orang kaya yang dikasih itu boleh mengasihkan lagi gitu? Ihda lagi, ternyata al aqrab asani tidak boleh. Sama seperti ihdanya orang kaya dari ihdanya orang kaya dari daging yang dikasih itu tidak boleh, sama seperti Ya, terima kasih, ibaratnya dikumpulkan ya. Jadi apa itu namanya seperti itu. Jadi orang kaya itu menerima daging kurban ini disamakan dengan diafah tapi sama 100% ya. Ya seperti itulah intinya. Tidak boleh dijual. Sudah ya, sailnya mana tadi? Sail. Sini sail. Sailnya, sailnya belakang gimana? Biar tidak terlalu jauh pembahasan. Jadi yang saya tekankan dari pertanyaan itu pertama adalah hatman, wujuban. Dalam artian wujuban ini seperti apa? Apakah berdosa? Misalkan kalau salah sasaran dikasih ke agnia atau campur gitu loh. Sementara jawaban yang ada kayaknya memberikan penyimpulan kalau ada satu saja dari fakir yang diberikan kemudian yang lain diberikan kepada orang kaya, maka itu tidak berdosa. Kayaknya seperti itu. Memang. Kira-kira ibarat yang sore seperti apa? Mana ibarat yang sore? La yahrumuh gitu. Kan jika kebalikan dari wujuban la yahrumu gitu. Coba ibaratnya mana? Minta ibarat la yahrumu ini. Wala yahrumu. Ya gimana nih tanggapannya para musyawirin ini si Sail karena nggak ada ibarat yang sore yang kata-kata yahrumu gitu katanya. Artinya ketika daging kurban itu kita kepada miskin juga kepada itu kan nggak apa-apa gitu loh, tapi nggak nerima karena nggak ada yang sore katanya gitu. Ayo monggo. Mohon maaf pimpinan. Yang diminta ini sebentar. Saya rumo yang ibarat yang seperti apa? Yang tidak haram yang apa? Yang tidak haram ini. Yang tidak haramnya memberikan ke orang kaya. Minta ibarat yang sore katanya bolehnya memberikan daging kurban ini kepada orang kaya gitu. Coba saya tanya ke jenengan, boleh itu haram apa tidak? Jangan ke saya menyampaikan ya. Nanti rancu nanti. Sampai jawab saja tidak gitu kan ya? Kata-kata boleh itu haram apa tidak? Tidak. Jelas sudah ya rumo. Iya, terima kasih. Ayo monggo. Sudah itu pimpinan. Tadi ibarat dari belakang ala wajil irsal mengirim atas nama hadiah. Di situ berarti menghadiahkan daging udhiyah kepada orang kaya itu boleh. Masa masih perlu takbir wala yahrumu misalnya kan sudah tadi. Begini loh. Begini loh. Kayaknya dari jawaban tidak bertele-tele dalam masalah ini kita pindah kepada permasalahan yang lain. Gitu. Kayaknya dalam semua jawaban itu memberikan kesimpulan bisa boleh diberikan kepada orang kaya asalkan ada satu orang miskin yang diberikan atau orang kan begitu.
Nah, ya itu. Ya seperti itu memang. Berarti kalau misalkan diberikan kepada orang kaya semua tanpa orang miskin, maka haram begitu. Iya. Mana ibaratnya yang itu? Loh. Ya hatban itu, yang tidak hatban boleh, itu. yang tidak boleh. Ya mongga. Ini justru saya iskal dengan keiskalan si muskil di sini. Ya kan itu sudah jelas. Dalam takbirnya itu wal asah wujuban at-tasadduq bi ba'dil udhiyah walau juz'an yasiron min lahmiha bihaitsu yantaliqu alaihil ismu alal fuqara muslimin walau wahidan, kan seperti itu. Nah, dan di atasnya ada kata-kata walil muddahi aidon it'amul aghniya. Lah dari takbir itu kan sudah jelas walau wahidan, berarti selain wahidan bukan fakir itu. Ya, itu kesimpulan ya, nggak bisa. Sudah itu kita sepakat pastinya ya. Ya sudah sepakat. Boleh ya. Tapi ini khusus yang udhiyah tatawu. Harus ada kejelasan itu, Pak. Iya, harus ini berlaku udhiyah tatawu. Memang tadi yang dibaca bukan yang wajib, Pak. Mutatawwa biha tadi itu memang ya. Harus tatawu. Iya, pertanyaannya tatawu memang. Lain apa sudah selesai ini? Sudah selesai ya? Ya, kalau sudah selesai mungkin dari kami terima kasih diberikan waktu, kemudian minta maaf kalau ada salah kata-kata, dan terakhir kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin doa biar tambahnya majelis, doa khitamul majelis. Doa dipimpin Pak Subadar UPT. Oke, monggo Pak. Pak Subadar, monggo pimpin doa. Doa terserah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya